Bismillahirrahmanirrahim. Di antara sebagian manusia ada yang pembicaraannya tentang kehidupan dunia sangat mengagumkan dirimu wahai Muhammad, dan dia menjadikan Allah sebagai saksi atas kebenaran isi hatinya, padahal dia adalah penentang yang paling keras. Apabila berpaling dari engkau atau berkuasa, dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi serta merusak tanam-tanaman dan ternak. Allah tidak menyukai orang-orang yang suka merusak. Apabila dikatakan kepadanya, bertakwalah kepada Allah, tiba-tiba bangkit kesombongannya yang menyebabkan dia berbuat dosa lebih banyak lagi, maka cukuplah balasan baginya neraka jahanam. Sungguh neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat tinggal. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala hendak membicarakan tentang sifat orang-orang munafik, di mana manusia itu terbagi menjadi tiga. Ada yang beriman, ada yang kafir, dan tengah-tengahnya ada munafik. Lah di antara ciri-ciri munafik di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa minan nas man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullah ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Di antara manusia ada yang pembicaraannya tentang dunia ini sangat mengagumkan, dan dia menjadikan Allah sebagai saksinya, padahal dia adalah orang yang paling menentang keras. Ayat ini semakna dengan surah Munafikun ayat 4, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khushubun musannada yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim humul aduwwu fahdharhum qatalahumullahu anna yufakun. Dan apabila engkau melihat mereka orang-orang munafik, tubuh-tubuh mereka menjadikan kamu kagum, karena mereka selalu bicara mengagumkan di hadapan orang. Dan jika mereka berkata, kamu mendengarkan perkataan mereka, mereka adalah seakan-akan kayu yang tersandar. Mereka mengira bahwa tiap-tiap teriakan yang keras ditujukan kepada mereka, mereka itulah musuh yang sebenarnya. Maka waspadalah terhadap mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka sampai berpaling dari kebenaran? Atau semakna dengan surah Al-Munafikun ayat yang pertama, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasulu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, kami mengakui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasulullah, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasulullah, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar orang-orang yang berdusta. Karena dalam ayat ini ada asbab nuzulnya. Ada yang mengatakan bahwa ayat ini turun kepada Akhnas ibn Shuraik al-Thaqafi. Akhnas ibn Shuraik al-Thaqafi, dia seorang munafik.
Jadi kalau dia datang kepada Nabi SAW selalu memuja-muji Nabi SAW. Biasa orang-orang munafik menjilat. Dia kalau datang kepada Rasul, tidak ada ucapannya kecuali hanya pujian dan pujian saja. Tapi sebenarnya di belakang Nabi SAW isi hatinya penuh dengan kebencian dan kedengkian kepada Nabi. Di depan lain, di belakang lain. Itulah orang munafik. La ilaha ula wa la ilaha ula. Tidak masuk kepada orang-orang yang beriman, tidak juga menjadi kafir. Dia tengah-tengah. Nah, di sini Allah mengatakan wa minan nas, dan min di sini maksudnya sebagian. Tidak semua manusia. Alhamdulillah. Tidak semua manusia jadi munafik, hanya sebagiannya saja. Man yu'jibuka, ada yang mengagumkan kauluhu, kata-katanya fil hayatid dunya. Sebagian para ulama mengatakan maksudnya orang-orang munafik itu kalau cerita dunia paling ahli, tapi kalau cerita soal akhirat paling non. Maksudnya kauluhu fil hayatid dunya di sini. Jadi ciri-ciri orang munafik itu kalau cerita dunia luar biasa. Entah cerita bisnis, entah cerita pengalaman dia berjalan ke sana kemari, entah cerita kekayaan, pokoknya cerita dunia dia mahirnya. Tapi kalau cerita akhirat dia tidak tahu apa-apa tuh. Itu maksudnya qauluhu fil hayatid dunya. Wa yushhidullah ala ma fi qalbihi, dan dia menjadikan Allah sebagai saksi atas kebenaran isi hatinya. Maksudnya orang-orang munafik itu suka bersumpah. Kalimat yushhid di sini artinya bersumpah. Kebiasaan orang munafik itu suka bersumpah, tetapi sumpah mereka itu di atas kedustaan. Dan ingat bahwa bersumpah untuk sebuah kedustaan dan dia tahu itu dusta, itu disebut ghamus dalam bab sumpah. Ghamus itu artinya menjerumuskan atau menenggelamkan pelakunya ke dalam neraka. Sumpah yang menenggelamkan pelakunya ke dalam neraka disebut halif al-ghamus namanya. Maksudnya halif al-ghamus itu orang yang bersumpah yang menenggelamkan orangnya ke dalam neraka adalah orang yang bersumpah atas nama Allah untuk kedustaan dan dia tahu itu dusta. Ini bahaya. Seperti mamanya seseorang mengatakan, demi Allah saya tidak begini dan begitu. Dia tahu kalau dia melakukannya, tapi dia mengingkarinya. Itulah alamatul munafikin yang disebutkan oleh Nabi SAW, bahwa alamatul munafikina thalathun. Idza haddatha kadzab. Kalau dia bicara suka dusta. Bahkan dustanya orang-orang munafik itu seperti iblis. Dengan membawa-bawa sumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala untuk kedustaan. Iblis kan begitu ketika dia menggoda Nabi Adam alaihi salatu wassalam dengan was-was biasa, tidak mempan. Akhirnya kemudian iblis pun mulai dengan cara bersumpah. Makanya Allah mengatakan wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Iblis pun bersumpah di hadapan Adam dan Hawa bahwa dirinya adalah seorang pemberi nasihat. Karena Adam alaihi salatu wassalam sebelumnya belum pernah mendengar ada orang bersumpah untuk sebuah kedustaan, apalagi di alam para malaikat. Disangkanya ucapan iblis benar. Makanya kemudian Adam mengikuti was-was daripada syaitan. Dimakannya buah larangan itu. Lah orang-orang munafik kurang lebih seperti itu. Jadi mereka mengambil nama-nama Allah Subhanahu wa taala dijadikan sumpahnya, tetapi bukan untuk menguatkan kejujuran, tapi untuk menguatkan kedustaan, dan dia tahu dia sedang berdusta. Inilah orang-orang munafik. Wa yushhidullah ala ma fi qalbihi. Dan dia
menjadikan Allah sebagai saksi atas kebenaran isi hatinya. Maksudnya dia menggunakan sumpah atas nama Allah untuk membenarkan kedustaannya. Tetapi Allah mengatakan wa huwa aladdul khisam. Sementara dia orang munafik itu adalah penentang yang paling keras terhadap Islam. Karena memang orang munafik itu secara definisi sendiri, munafik itu artinya kan menampakkan keislaman, menyembunyikan kekufuran. Dia tampakkan keislamannya, tapi dia sembunyikan kekufurannya. Sehingga disebut munafik itu karena diambil dari kata-kata nafak. Nafak itu artinya lubang yang mengarah ke sebuah tempat, yang kemudian masuk dari satu lubang, keluar dari lubang yang lainnya. Itulah munafik, masuk Islam lewat lubang lisannya, tapi keluar dari Islam lewat lubang hatinya. Tampaknya lisannya seolah-olah dia Muslim, tetapi hatinya menyembunyikan banyak kekufuran dan kebencian kepada Islam. Itu disebut wa huwa aladdul khisam. Padahal dia adalah orang yang paling menentang dan yang paling keras penentangannya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang munafik di zaman Nabi itu terjadi pada periode Madinah. Karena di Mekah itu selama 13 tahun tidak ada orang munafik. Di Mekah itu cuma ada dua kelompok saja, mukmin dan musyrik, atau mukmin dan kafir. Kenapa di Mekah itu kok tidak ada orang munafik? Karena kita tahu bahwa sebab orang menjadi munafik itu dikarenakan Islam kuat. Tapi kalau Islam lemah, tidak perlu lagi jadi munafik, jadi kafir sajalah. Karena Islam lagi lemah. Lah, begitulah di Mekah Islam lagi lemah, makanya tidak ada orang munafik, semua kafir. Lah ketika kemudian Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, mulai menguat Islam di sana. Apalagi setelah pertempuran Badar dimenangkan kaum muslimin, mulailah kemudian orang-orang kafir ini, kalau dia tetap di atas kekafirannya, maka terancam nyawa, jiwa dan keluarga serta hartanya. Makanya akhirnya untuk menyelamatkan nyawa, kemudian jiwa, harta dan keluarganya harus pura-pura masuk Islam supaya selamat. Makanya di Madinah akhirnya terpecah manusia yang tadinya di Mekah hanya dua kelompok muslim dan kafir, bertambah satu kelompok lagi namanya munafik. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl. Wallahu yuhibbul fasad. Apabila berpaling dari engkau atau berkuasa, maka dia berusaha untuk berbuat kerusakan di permukaan bumi, serta merusak tanam-tanaman dan ternak-ternakan, dan Allah tidak suka dengan kerusakan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara bahaya orang munafik. Mereka selalu melakukan kerusakan di permukaan bumi. Anehnya, setiap kali mereka melakukan kerusakan, mereka menganggap mereka sedang memperbaiki. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Jadi kalau dikatakan kepada orang munafik, jangan kalian merusak, justru mereka berkilah dan mengatakan, kami tidak sedang merusak, kami sedang memperbaiki. Begitulah mental orang-orang munafik. Mereka tidak mengakui apa yang telah mereka lakukan, dan mereka berkilah bahwa mereka sedang melakukan perbaikan, tapi hakikatnya mereka sedang merusak. Dan itulah umumnya orang-orang munafik. Apalagi di zaman sekarang kan, munafik itu sudah berani terang-terangan. Di zaman Nabi itu susah untuk diketahui mana munafik mana tidak, karena orang-orang munafik di zaman Rasul itu menutup rapi, jangan sampai Rasul dan para sahabat tahu.
Kalau bukan karena Allah yang memberitahu, Rasul tidak tahu mana munafik, mana sahabat. Tapi di zaman sekarang ini terang-terangan munafik ini. Mereka merusak Islam, tapi mereka mengatakan ini bagian daripada Islam. Seperti contohnya orang-orang liberal yang mengatakan semua agama sama, semua agama pasti masuk surga, semua agama berbeda-beda jalan tapi satu tujuan, ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi perkataan mereka, dan mereka mengatakan inilah Islam yang moderat, inilah Islam yang sesungguhnya. Tapi sesungguhnya mereka sedang merusak Islam, karena tidak sama Yahudi dengan Muslim, atau dengan Islam, Nasrani dengan Islam, Hindu dengan Islam, dan begitu seterusnya. Bagaimana akan disamakan satu agama tauhid, satu agama yang tegak di atas kesyirikan? Tidak sama orang yang mengatakan Uzair anak Allah, Isa anak Allah, malaikat-malaikat putra Allah, dengan orang yang mengatakan Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak akan sama. Bagaimana akan disamakan? Yang satunya menetapkan bagi Tuhan anak, yang satu mengingkari bahwa Tuhan beranak. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, atau terang-terangan orang yang mengatakan bahwa kita ini bebas memilih semua agama. Mau Islam boleh, mau Yahudi boleh, mau Hindu boleh, Buddha boleh, terserah, kita ini bebas. Lah, kata-kata seperti ini merusak. Karena bagaimanapun Allah mengatakan inna dina indallahil Islam, agama yang paling diridhai Allah itu hanya di sisi Allah itu hanya Islam saja. Setelah kedatangan Nabi SAW, tidak layak Yahudi ataupun Nasrani memegang agama mereka, kecuali mereka harus beriman dengan Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kata-kata seperti ini sering kita dengar. Kita bebas memilih agama. Tidak, kita tidak bebas. Kita harus memilih Islam sebagai agama kita. Ataupun mengatakan boleh seseorang itu mencampur adukan pemahaman agama kita dengan agama yang lain, toh juga sama-sama datang dari langit. Mereka punya kitab, kita juga punya kitab. Mereka punya nabi, kita punya nabi. Apa salahnya kita juga mengambil ajaran mereka? Jadi kalimat-kalimat seperti ini adalah kalimat-kalimat yang merusak, dan ini bagian daripada sifat-sifat munafik. Makanya di sini Allah mengatakan wa idza sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl. Apabila berpaling dari engkau dan berkuasa, dia berusaha untuk melakukan kerusakan di bumi serta merusak tanam-tanaman dan ternak. Allah tidak menyukai kerusakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idza qila lahu taqillah, apabila dikatakan kepada mereka orang-orang munafik, bertakwalah kepada Allah, bertobatlah, bertakwalah, takutlah, salat, pokoknya dinasihati, ya. Bangkitlah, akhadathul izzatu bil itsmi, bangkitlah kesombongan mereka yang menyebabkan dia berbuat dosa jauh lebih banyak lagi. Maka Allah mengatakan fahasbuhu jahannam wala bi'sal mihad, maka cukuplah balasan bagi mereka neraka jahanam, dan sungguh neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat. Inilah ciri orang munafik, Bu, tidak terima dengan nasihat. Ciri-ciri orang munafik itu kalau dinasihati mereka tidak akan terima. Sementara ciri-ciri orang yang beriman, kalau dinasihati berterima kasih atas nasihatnya, karena tidak ada yang tahu kekurangan kita kecuali orang. Kalau kita disuruh memandang aib dan kekurangan kita, selamanya tidak akan ibu dapati. Tapi kalau orang lain yang memandang kekurangan kita, pasti mereka akan tahu celahnya. Sehingga ketika ada saudara kita menasihati kita, menunjukkan bahwa kita ada kekurangan, sedang disempurnakan saudara kita, makanya kita ucapkan jazakumullah khairan atau jazakillah khairan. Dahulu ada seorang khalifah namanya Harun ar-Rasyid rahimahullahu ta'ala. Dia sedang safar dan menaiki kendaraannya. Dia naik di atas unta dan berjalan. Tiba-tiba disetop oleh orang Yahudi dan mengatakan, ya Amiral Mu'minin ittaqillah, wahai Amiral Mu'minin, bertakwalah kau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang ngomong begini Yahudi.
bukan muslim, mengatakan kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid, ittaqillah, bertakwalah kau kepada Allah. Apa yang terjadi, Bu? Harun Ar-Rasyid berhenti, kemudian dia turun dari kendaraannya langsung sujud, kemudian menangis. Karena ini nasihat takwa, ini bukan nasihat biasa. Lihat kalau nasihat yang baik dari Yahudi saja. Harun Ar-Rasyid berterima kasih sudah mengingatkan dia agar senantiasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi lihat para penguasa di zaman sekarang, apabila dinasihati, bukannya malah bertobat, malah berubah kan Bu ya, tapi justru malah arogan, malah menentang, tidak mau menerima nasihat-nasihat baik, masukan-masukan membangun, tidak mau. Pada Harun Ar-Rasyid ketika dinasihati yang nasihati Yahudi lagi dengan kalimat bertakwalah kau wahai Amirul Mukminin, langsung kemudian turun dari bighalnya atau dari untanya, kemudian sujud syukur. Ada orang yang menasihati. Umar ibn Khattab radhiyallahu an, satu hari dia bersama Aslam budaknya sedang berjalan-jalan ke pasar. Tiba-tiba di jalan dia berjumpa dengan wanita yang sangat tua sekali, seorang ajuz. Dan wanita tua ini mengenali Umar bin Khattab. Entah kenapa wanita tua ini mengatakan, ya Umair, bukan Umar, ya Umair, dulu engkau ini anak-anak kecil yang ada di pasir ukat, lari sana lari sini. Kemudian kau menjadi Umar, kemudian kau menjadi khalifah. Ittaqullah, bertakwalah kau kepada Allah Subhanahu wa taala ya Umair. Jadi wanita tua ini mentasghir bahasanya. Tasghir itu mengecilkan Umar. Karena Umar itu besar, kalau Umar itu Umar kecil. Menggunakan tasghir. Wahai anak kecil, seolah-olah wanita tua mengatakan seperti itu. Wahai anak kecil Umar, bertakwalah kau kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika itu Umar kaget, langsung kata-kata itu menusuk dadanya, kemudian menangis. Aslam sebagai pembantunya geram kepada nenek itu, seolah-olah nenek itu sudah menyakiti dengan kata-katanya terhadap Amirul Mukminin, sehingga dia mengatakan, wahai Amirul Mukminin, biarkan aku menegurnya. Tapi Umar kemudian menarik tangan Aslam dan mengatakan, da'uha yatakallam, jangan, biarkan dia bicara. Jangan, biarkan dia bicara. Tahukah engkau siapa dia wahai Aslam? Maka Aslam mengatakan, aku tidak tahu siapa dia. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dialah wanita yang karena sebabnya satu surat Al-Quran turun. Dialah wanita yang karena sebabnya satu surat Al-Quran turun kepadanya. Surah Mujadilah. Surah Mujadilah turun kepada wanita itu. Siapa dia? Haulah bintu Hakim. Wanita itu adalah Haulah bintu Hakim, yang karenanya surah Al-Mujadilah satu surat turun karenanya. Maka Umar mengatakan, tahukah kamu siapa wanita itu? Wanita itu adalah wanita yang karenanya satu surat dalam Quran turun. Haulah bintu Hakim. Lihat bagaimana Umar radhiyallahu an ketika dinasihati oleh wanita tua Haulah agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia langsung meneteskan air matanya. Sadar bahwa kalimat itu menyadarkan dirinya. Memang orang itu harus dinasihati. Kalau orang tidak pernah dinasihati, apalagi dia seorang pejabat, seorang pemimpin, maka terkadang jabatan dan kepemimpinannya itu menyesatkan dia. Bukankah Allah mengatakan, kalla innal insana la yatgha an ra'ahu stagna. Terkadang manusia itu mudah melampaui batas kalau sudah dibentangkan hal-hal dunia kepadanya. Betapa banyak orang yang sebelum menjadi pemimpin baik, tapi setelah menjadi pemimpin dia orang paling bejat. Betapa banyak orang-orang yang sebelum dia kaya dia orang baik, tapi setelah dia kaya dia menjadi orang jahat. Itulah kenapa kemudian nasihat-nasihat itu penting dan harus diterima dan berterima kasih. Lah orang-orang munafik justru terbalik di sini. Wa idza qila lahu taqillah, apabila dikatakan kepada mereka bertakwalah kau kepada Allah,
akhadathul izzatu bil itsmi. Justru bangkit kesombongannya yang menyebabkan mereka lebih banyak lagi melakukan dosa. Bukan tobat, malah nambah dosa. Enggak terima. Makanya ingat bahwa kalau kita dinasihati kemudian kita malah sakit hati, kemudian malah mencaci maki orang yang menasihati kita, jangan-jangan masuk kepada ayat ini. Maka berterima kasihlah kalau ada orang yang berikan nasihat, karena itu bagian daripada alamat dari alamat seorang mukmin. Maka Allah Subhanahu wa taala akhiri ayatnya fahasbuhu jahannam wala bi'sal mihad. Maka cukuplah jahannam sebagai tempat mereka, dan jahannam adalah seburuk-buruk tempat tinggal bagi mereka. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran bukan hanya ayat ini saja yang menjelaskan tentang alamatun nifaq itu. Banyak di beberapa ayat yang lain. Saya sebutkan pertama, di antara sifat orang munafik adalah at-tama'u asy-syahwani. Mereka manusia yang paling tamak terhadap dunia, dan mereka manusia yang paling mengikuti syahwatnya. Jadi orang munafik adalah orang yang paling tamak terhadap dunia dan yang paling tamak terhadap mengikuti syahwatnya. Dan itu disebutkan dalam surah Al-Ahzab 32. Kemudian juga di antara sifat munafik yang merusak adalah at-takabbur wal istikbar. Sombong dan merasa besar kepala. Sombong dan merasa besar kepala. Dan itu disebutkan dalam surah Al-Munafikun ayat 5. Kemudian di antara sifatnya juga adalah istihza bi ayatillah. Suka mengolok-olok ayat-ayat Allah, dan suka mengolok-olok orang-orang yang beriman. Dan itu disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 64. Dan di antara sifatnya juga adalah diddun nas anil infak, menghalang-halangi manusia untuk berinfak. Jadi kalau ada orang membantu Islam entah mungkin membangun masjid, membangun madrasah, menolong fakir miskin, kemudian dihalang-halangi, maka orang yang menghalang-halangi manusia untuk berinfak itu alamatun nifaq, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Munafikun ayat 7. Kemudian juga di antara sifatnya orang munafikun adalah mereka suka membodoh-bodohkan orang-orang yang beriman. Bahkan menuduh orang-orang yang beriman itu orang bodoh, orang yang tolol. Sekarang lagi marak bahasa tolol, gara-gara tolol demo di mana-mana. Ya. Jadi orang munafik itu suka mentolol-tololkan orang, itu bahasanya. Nah, di sini disebutkan hati-hati itu. Kalau bahasanya suka menganggap orang itu tolol, bodoh, gak berakal dan begitu seterusnya, maka ini ucapan orang-orang munafik. Makanya hati-hati, gara-gara ucapan itu bisa membangkitkan amarah orang. Saya kira orang yang mengucapkannya, dia tidak akan sadar bahwa akan terjadi seperti itu kepada dirinya, kan? Dia nggak tahu kalau dia itu akan seperti itu. Tapi begitulah Allah Subhanahu wa taala terkadang bisa membalikkan keadaan. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair. Allah lah yang memberikan kerajaan, Allah juga yang mencabutnya. Allah yang memberikan kemuliaan, Allah juga yang mencabutnya. Allah bisa mencabut dalam seketika, gara-gara satu ucapan habis semuanya. Karir, harta, semuanya. Naudzubillah. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Munafikun surah Al-Baqarah ayat 13. Kemudian juga di antara sifat munafik adalah mereka lebih loyal kepada orang-orang kafir dibandingkan orang-orang yang beriman. Sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 138 dan 139. Dan di antara sifat-sifat orang munafik adalah at-tarabus bil mu'minin, mengintai kelemahan orang-orang yang beriman, kemudian menginformasikan kelemahan ini kepada musuh-musuhnya. Sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nisa 141. Kemudian di antara sifat orang munafik adalah mukhada'atullah, menipu Allah.
padahal mereka yang tertipu dan mereka malas untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nisa 142. Di antara juga sifat munafikin adalah at-tadubdub wat-taraddud. Bingung, tidak punya pendirian. Tidak gabung dengan orang yang beriman, ya tidak jadi orang kafir juga. Tidak ke sana, tidak kemari. Sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 143. Di antara sifat orang-orang munafik juga adalah merusak di antara orang-orang yang beriman. Merusak persaudaraan yang sudah terwujud di antara orang beriman, merusak keluarga orang-orang Islam, merusak orang-orang yang beriman. Sebagaimana disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 47. Dan di antara sifatnya juga suka bersumpah dengan sumpah yang dusta. Sebagaimana disebutkan dalam surah At-Taubah 56. Kemudian juga di antara sifat munafikin, mereka suka dipuji. Sesuatu yang mereka tidak lakukan. Mereka suka pujian dan suka dengan pujian manusia. Padahal sebenarnya mereka tidak layak untuk dipuji. Tapi mereka suka pujian. Sebagaimana disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 188. Kemudian juga di antara sifat munafikin adalah suka mencela amal saleh. Tidak suka dengan orang yang salat, tidak suka orang cingkrang, tidak suka orang cadaran. Benci dengan orang-orang yang menutup aurat, benci dengan orang yang suka ke masjid, ke pengajian. Itu orang munafik tuh. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam surah Taubah 79. Kemudian juga di antara sifat munafik adalah mereka tidak memerintahkan kepada kebaikan, justru melarang manusia dari kebaikan, tidak mencegah dari kemungkaran, justru menyuruh manusia untuk melakukan kemungkaran. Dan itu disebutkan dalam surah At-Taubah 67. Di antara sifat munafik juga adalah benci untuk berjihad. Sebagaimana disebutkan dalam surah At-Taubah 81. Di antara sifat munafik juga adalah suka mengakhir-akhirkan salat. Mereka salat tapi mereka tidak khusyuk. Mereka suka mengakhir-akhirkan salat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW, tilka salatul munafik. Itulah salatnya orang munafik. Di antara juga sifat orang munafik adalah mereka lisannya sangat kasar. Sangat kasar, al-bada'ah. Sangat kasar, ya, tidak layak diucapkan. Kemudian juga di antara sifat-sifat munafikin, mereka menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala peringatkan mereka dalam surah Munafikun ayat 4. Kemudian juga di antara sifat-sifat munafik, kalau bertengkar maka dia akan menguasai lawannya dengan kejahatan. Jadi kalau dia berdebat, maka dia akan menguasai lawannya tapi dengan kejahatan. Umpamanya dia kalah debat, maka dia akan marah, kemudian memukul, terkadang membunuh, naudzubillah. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau seandainya dia diberikan amanah, dia khianat. Kalau diberikan kepercayaan, orang-orang munafik itu suka berkhianat, dan apabila berjanji suka mengingkari janji, dan apabila berkata-kata pasti dia berdusta. Itulah yang disebut dengan tanda-tanda orang munafik. Kalau bicara dusta, kalau diberikan janji tidak ditepati, kalau diberikan amanah tidak amanah, dan kalau dia bertengkar dia melakukan kefajiran. Dan banyak lagi alamat-alamat mereka. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Sekarang aqwal as-salaf. Bagaimana perkataan salaf tentang orang-orang munafik? Pertama, Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan at-taswiyatu bainal mu'min wal munafiq wal muslim wal kafir a'zamu dzulmi. Menyamakan orang beriman dan orang munafik atau orang kafir dan orang muslim itu sebesar-besarnya kezaliman. Sebesar-besarnya kezaliman ketika seseorang menyamakan antara mukmin dan kafir, antara mukmin dan munafik. Tidak boleh disamakan. Mukmin mukmin, munafik munafik.
sama dengan muslim-muslim, kafir-kafir. Tidak sama. Tidak boleh menyamakan. Karena menyamakan itu sama dengan melakukan kezaliman yang paling besar, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Kemudian juga berkata Fudail ibn Iyad rahimahullahu ta'ala, ghibtatu minal iman wal hasadu minan nifaq wal mu'min yaghbit wa la yahsid wal munafiq yahsid wa la yaghbit. Ghibtah itu bagian daripada iman, sementara hasad itu sifat munafik. Seorang yang beriman pasti dia akan ghibtah dan tidak hasad, sementara munafik dia hasad dan tidak ada ghibtah. Ghibtah dengan hasad itu kurang lebih. Cuman kalau hasad itu hasad yang tercela, kalau ghibtah itu hasad yang terpuji. Seperti apa ghibtah itu? Tetangga kaya, bisa haji, bisa umroh, bisa kurban, bisa membangun masjid, bisa membangun panti asuhan, pokoknya kaya raya, banyak amalannya. Kita yang miskin berpikir, coba ya Allah kalau aku seperti dia, aku pun akan bangun masjid, aku pun akan umroh, aku pun akan haji. Itu namanya ghibtah. Ghibtah itu berangan-angan seperti orang lain supaya dia mampu melakukan seperti yang dilakukan orang lain. Itu ghibtah. Itu bagian daripada hasad, tapi hasad yang terpuji. Karena hasad yang tercela itu, dia mengangan-angani harta orang lain, bukan ingin seperti orang lain, tapi ingin hartanya pindah sama dia. Nah, itu yang dikatakan hasad. Lah orang yang beriman itu ghibtah, orang munafik itu hasad. Ya, itu katanya Fudail ibn Iyad rahimahullahu ta'ala. Jadi kalau seandainya kita memandang orang, tidak suka orang senang, tidak suka orang kaya, tidak suka orang sukses, ini hati-hati, itu nifak. Tapi kalau seandainya dia senang saudaranya kaya, dia senang saudaranya sukses, kemudian dia mengatakan, ya Allah, aku juga berikanlah sukses seperti yang Allah kau berikan kepada dia, itu namanya ghibtah. Ini dikatakan oleh Fudail ibn Iyad. Kemudian juga berkata Fudail ibn Iyad dalam perkataan yang lain, al-mu'min yastur wa ya'id wa yansah wal fajir wal munafiq yahtad wa yu'ayyir wa yubshi. Kata Fudail ibn Iyad, orang yang beriman itu suka menutup aib saudaranya, suka menasihati saudaranya, dan suka memberikan arahan kepada saudaranya. Sudah ditutup aibnya, dinasihati dan diarahkan. Tapi orang munafik suka membongkar aib saudaranya, mencacati aib saudaranya, dan menyebar aib saudaranya. Itulah bedanya orang mukmin munafik. Jadi kalau orang mukmin, kalau saudaranya punya kesalahan, dia akan tutup kesalahannya. Bukan hanya ditutup, dinasihati dan diarahkan, supaya dia menjadi lebih baik lagi dan bertobat. Dan orang tidak tahu kesalahan dia supaya tidak malu. Sebab satu aib saja terbongkar, malunya naudzubillah orang itu. Kemudian orang munafik, kata Fudail ibn Iyad, sukanya justru tidak menutup aib, membongkar aib. Bukan hanya dibongkar, tetapi juga diburuk-burukan dan disebar-sebarkan. Maka hati-hati, ini ciri-ciri munafik namanya. Ya, suka membongkar aib saudaranya, menjelek-jelekan, bahkan sampai menyebarkan, naudzubillah. Kemudian berkata Sumaid ibn Ajran al-Basri rahimahullahu ta'ala, al-munafiq yabki min ra'si fa amma min qalbihi fala. Orang munafik kalau menangis hanya sebatas di kepala, tidak sampai ke hati. Berarti tangisan pura-pura namanya. Orang munafik itu pandai melakukan acting. Jadi kalau nampak menangis mendengarkan Quran, mendengarkan wejangan, nasihat, ya betul, tapi sebatas di kepala saja, tidak sampai ke hati tangisannya. Makanya terkadang sadarnya sebentar, kemudian tidak sadarnya lama. Kemudian juga disebutkan oleh Abu Salih rahimahullahu ta'ala, al-mu'min yu'ashiruka bil ma'ruf
wa yadulluka ala salahi dinik wa dunyak wal munafiq yu'ashiruk bimumadahati wa yadulluka ala ma tashtahihi wal ma'sum man farraqa baina halaini. Berkata Abu Salih rahimahullahu taala, seorang yang beriman, orang mukmin, kalau mereka menggauli dirimu, bergaul dengan kamu, berteman dengan kamu, maka mereka berteman dengan kebaikan dan pasti akan menunjukkan kepada kebaikan agama dan akhirat, kebaikan dunia dan akhirat. Jadi orang yang beriman itu kalau bergaul, berkawan dengan kita, maka dia akan baik dengan kita dan berusaha menasihati kita untuk menyelamatkan dunia kita dan akhirat kita. Tapi orang munafik, kalau dia bergaul dengan kita, maka sebaliknya, orang munafik itu, maka mereka bergaul dengan tidak baik dan mereka akan mengikuti syahwat untuk merusak dunia dan akhirat kita. Diajaknya kita mabok, judi dan begitu seterusnya. Nah, ini diantara juga termasuk sifat-sifat munafik kata Abu Salih. Kemudian juga dikatakan Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala bahwa sifat munafik ini terkadang tampak dari wajah-wajah dan falatatul lisan. Jadi terkadang kita bisa mengetahui si fulan munafik, si fulan tidak munafik itu pertama dari wajahnya, kata Imam Abdul Qayyim. Nampak ketidaksukaan dengan kita. Kemudian dari lisannya. Terkadang lisannya itu cacian, makian, hinaan, gibahan dan begitu seterusnya. Dan Imam Ghazali rahimahullahu taala mengatakan bahwa man ahsanal qaula wa asa'al amala kana munafiqa. Siapa yang baik ucapannya tapi jelek amalannya, itulah munafik. Ucapannya bagus tapi amalannya buruk, itulah munafik.